A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah masjid Al-Mu'min, jamaah masjid Taklim yang berbahagia, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang telah berlimpah kepada kita semua, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, nikmat umur yang penuh berkah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, uswah kita, suri kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti perkataannya. Kajian kita hari ini tentang muamalah sehari-hari atau ilmu fikih, yaitu tentang zakat, insyaallah. Tentang zakat yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Fatah. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Terima kasih kepada Bapak Ustaz yang telah hadir meluangkan waktunya untuk belajar ini sekaligus memimpin kajian ini. Untuk meningkat waktu melihat kajian ini, kita awali dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ustaz, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para kesepuhan, saudara-saudaraku sekalian, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, wabil khusus segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin, terkhusus lagi Ketua Dewan Kemakmuran Masjid, hafizakumullah wa ra'akum. Semoga Allah menjaga, melindungi bapak, ibu, saudara sekalian beserta seluruh keluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan semua senantiasa terus mendapatkan tambahan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali lagi juga mengajak kita semua untuk menambah syukur kita kepada Allah. Sampai awal Sya'ban ini Allah masih izinkan kita ya untuk bisa melaksanakan atau menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah, yang seharusnya memang sudah seharusnya sebagai hamba ya, yang semuanya diberi oleh Allah, fisik, rohani, kesehatan, semua dicukupi diberi oleh Allah. Andaikan tidak diwajibkan sekalipun, sudah seharusnya kita lebih mensyukuri anugerah Allah itu ya. Dan lebih-lebih lagi setiap kita melakukan kebaikan, Allah masih memberikan pahalanya, memberikan kebaikan, pahala-pahala untuk kita nikmati kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita terus bisa diberikan umur yang panjang dan bisa lebih taat, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ini insyaallah sebulan lagi Ramadan ya. Sudah kita niatkan, kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah perkenankan kita bertemu dengan bulan Ramadan, bisa menunaikan ibadah-ibadah Ramadan sampai akhir dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga mari kita sanjungkan untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan juga seluruh umatnya yang terus untuk istiqomah menjalankan syariat-syariatnya.
Salah satu syariat yang akan kita pelajarinya saat ini, kita masuk kepada tema tentang zakat nanti insyaallah ya. Tentang zakat. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kelak kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya, digolongkan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, insya Allah kita sudah masuk pasal ke-10 ya. Pasal ke-10 fikih tentang zakat, fikih taharah sudah, sholat sudah, ya fikih jenazah juga sudah. Kita sekarang masuk ke fikih zakat. Insya Allah dalam waktu kurang lebih ya 1 jam ke depan ya, dan kita mencoba untuk bersama-sama kembali merefresh ya, menyegarkan kembali pengetahuan kita tentang salah satu kewajiban yang oleh Allah dijadikan rukun Islam ya kan ya, rukun Islam yang ketiga ya, rukun Islam yang ketiga, 2 kalimat syahadat ya, terus sholat, zakat ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum saya masuk ke kitabnya, masih sama ya, kitabnya Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabri Al-Jazairi. Sedikit saya ingin memberikan pengantar ya, mohon izin ini. Meskipun agak lama sedikit ya, 10-15 menit kayaknya pengantarnya ini. Sama-sama kita ketahui zakat merupakan salah satu syariat Allah, bahkan dijadikan rukun Islam. Artinya rukun itu tiang Pak secara bahasa. Islam itu diibaratkan bangunan, itu ada 5 tiang yang tidak boleh ditawar, minimal lah istilahnya, tiang minimalis yang harus dimiliki oleh seorang muslim itu harus 5 ini. Salah satunya adalah zakat ya. Artinya kalau seandainya salah satu tiang Islam, entah sholatnya, zakatnya atau puasanya ini agak kurang bagus ya, atau bahkan tidak ada, roboh, lemah misalkan, itu akan mempengaruhi bangunan keislaman seseorang. Makanya para ulama-ulama melalui hadis-hadis Rasulullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sangat terus-menerus mengingatkan setidak-tidaknya 5 rukun ini mesti kita jaga sebaik mungkin. Nah, termasuk yang akan kita bahas tentang zakat ini. Nah, terkait zakat, insya Allah kita sudah dari kecil lah sudah paham ya, sudah sering mendapatkan penjelasan tentang zakat ini. Nanti kita lihat artinya pelan-pelan. Ada beberapa istilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selain zakat itu sendiri, Allah menamakan zakat itu dalam beberapa ayat itu kadang-kadang dinamakan sedekah, kadang-kadang dinamakan infak ya. Jadi kalau sudah namanya zakat itu berarti yang sudah masyhur dalam kitab-kitab fikih. Tapi nanti kalau kita membaca hadis, membaca ayat, kita akan temukan Allah itu mengistilahkan zakat tidak hanya zakat saja. Ada istilah lain yang digunakan oleh Allah. Nanti kita lihat setelah ini ya. Ada sedekah, ada zakat. Nanti kita lihat dalilnya setelah ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, begitu pentingnya urusan zakat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada seorang cendekiawan muslim sudah almarhum ya, dari Mesir, namanya Dr. Yusuf Al-Qaradawi ya. Beliau mengatakan az-zakatu syaqiqus shalah, kata beliau itu ya, zakat itu adalah saudara kembarnya sholat. Jadi sholat dengan zakat itu dianggap saudara kembar oleh beliau, dan itu dipahami oleh beliau, diteliti, dipahami, direnungkan. Ini saudara kembarnya sholat. Bahkan kata beliau mengatakan dalam hal kewajibannya ya, kalau sholat itu kaunuha ibadah jasadiyah, kalau sholat itu ibadah fisik, jasad. Sementara kalau zakat adalah maliyah, terkait dengan ibadah harta. Itu saja mungkin yang membedakan. Tapi ini saudara kembar.
fisik tentang sholat, kita tahu bagaimana sholat itu mendapat perhatian besar sekali gitu ya dalam syariat agama. Kita sudah membahasnya sampai berbulan-bulan itu kemarin. Terus zakat sendiri ini ibadah harta ini juga mendapat perhatian yang sangat serius Bapak Ibu sekalian. Ada yang masih ingat sejarah ketika Rasulullah wafat digantikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang dilakukan Khalifah Abu Bakar ketika ada ditemukan sebagian sahabat yang nggak mau membayar zakat? Diperangi. Nanti ada hadisnya. Jadi masya Allah luar biasa memang ini urusan zakat. Makanya tadi siapa namanya Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan ini saudara kembarnya sholat gitu ya. Jadi kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, itulah sebabnya kenapa Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat, meskipun mereka sholat, ahlus sholat tapi nggak mau bayar zakat, diperangi. Malah dalam riwayat yang lain lebih detail lagi Pak. Jadi disebutkan kata Abu Bakar nih, andaikan ada orang yang dulu di masa Rasulullah membayarkan zakatnya, diketahui membayarkan zakatnya, tiba-tiba pas di masa saya dia menolak membayar sekalipun cuma nilainya seperti tali kekang onta, akan saya perangi dia. Begitu pentingnya masalah zakat. Nah, terus satu lagi yang saya ingin coba sampaikan, dua lagi ya. Ternyata syariat zakat berupa harta ini merupakan salah satu cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membantu perekonomian umat. Salah satu Allah banyak sekali memberikan solusi-solusi penyelesaian ekonomi umat itu. Tapi salah satunya adalah zakat ini. Dan kalau boleh saya cerita, tadi malam saya sempat searching Pak. Data terbaru saya ambil dari BAS, ini dari laman resminya Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional. Indonesia ini kan banyak umat muslimnya, 87%, dan banyak orang kayanya. Potensi zakatnya, andaikan semua mau membayarkan zakat, itu per tahun Pak, itu 237 triliun. 237 triliun. Hampir mendekati anggaran untuk jaminan sosial seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ini jaminan sosialnya, anggaran APBN-nya itu 400 sekian triliun. Nah jadi Masya Allah, jadi katanya ini 70% katanya ya, 70% anggaran jaminan sosial. Kan di Indonesia juga ada jaminan sosial yang diberikan ya, ada subsidi BBM, ada subsidi kesehatan, ada macam-macam lah yang diberikan itu ya, dari pemerintah dianggarkan, ada yang beasiswa pendidikan dan lain-lain. Itu kalau seandainya umat Islam seluruhnya mau membayar zakat, 70%-nya tercover dari zakat saja. Jadi lumayan 70% ya, seandainya mau bayar zakat semua gitu ya. Nah, tapi sekarang kita ini kena beban pajak yang luar biasa. Waduh, semuanya kena pajak Pak kita ini. Kalau diceritakan tentang ini, saya ingin sampaikan bahwa pajak itu tidak salah-salah amat sebenarnya. Cuma di negeri kita ini agak kebablasan. Bukan agak, kebablasan banget lah. Saya bilang kebablasan banget. Nah coba bapak-bapak atau ibu-ibu yang sekarang kerja di sebuah perusahaan, ketika menerima gaji bulanan, nah ada potongan dipajakin nggak? Ada, setiap tahun kita harus buat laporan SPP itu diminta oleh negara, penghasilan kita diminta. Andai kan sudah kita bayar, uang kita nganggur nggak kepake sampai ngumpul 500 juta, lalu kita beli rumah, kena pajak nggak? Kena lagi. Kita beli rumah untuk rumah kita sendiri, kena pajak. Ntar kita butuh yang sangat mendesak, rumah kita jual, kena pajak nggak? Kena lagi. Kita jual kena, beli kena. Kita mau bantu mau renovasi rumah,
beli-beli apa namanya itu ya, material di toko material, kena pajak nggak? Kena Pak, kalau kita belanja makanan minum di minimarket aja kena semua kita ini. Semua kena pajak. Lo tanah yang jadi warisan orang tua kita aja kena pajak kan, PBB tiap tahun itu. Kena pajak semua. Motor ada yang 5 tahunan, ada yang tahunan, kendaraan lah, mobil mah. Semua itu milik kita, tanah kita, tanah air kita semuanya, tapi semuanya kena pajak. Nah, kenapa bisa begini? Nah, ini mungkin nanti urusannya lain. Cuma saya ingin sampaikan, andai kan umat Islam ini mau bayarin zakatnya, nah mungkin kita ini nggak susah-susah amat seperti yang sekarang ini, gitu ya. Nah, kalau saya tambahkan sedikit, ternyata kata Basnas ini tahun 2003, tapi Pak, ini 2 tahun yang lalu beliau mengatakan potensinya 237 triliun yang bisa diterima oleh Basnas. Mungkin ini saya nggak tahu juga ya, Basnas ini apakah sudah masuk ke las juga atau tidak ya. Kalau las itu kan milik swasta ya, milik swasta kayak rumah zakat, dompet duafa, ya seperti itu ya, Yakesma itu milik swasta. Kalau Basnas itu milik pemerintah. Nah, memang sudah ada undang-undang zakat Pak sejak tahun 2011. Waktu itu saya masih aktif di sebuah sekolah yang didanai dari dana zakat milik dompet duafa. Wah, itu perjuangannya keras sekali Pak, keras sekali, sampai ke MK maju itu. Karena apa? Lembaga ambil zakat swasta itu dibatasi, tidak boleh lagi menyalurkan, mengambil dan menyalurkan. Wah, itu ramai sekali, ramai betul. Dan permainan tingkat tinggi saat itu gitu ya. Nah, waktu itu ceritanya awal mulanya kayaknya salah satu penyebabnya lembaga milik pemerintah itu kalah kepercayaan. Basnas itu sudah ada, sudah lahir tahun 2009. Saya sih tahunnya 2013 ya. Maaf kok 2009 betul. 2009 itu Pak, pas Ramadan kayak begini ini, satu lembaga amil zakat milik swasta ya, LAS, waktu itu dompet duafa, itu bisa menerima menghimpun dana itu sampai 800 miliar. Hampir 1 T ya, hampir 1 T, 800 miliar satu bulan saja. Sementara Basnas milik pemerintah 200 miliar aja nggak tercapai Pak, 1/4 selisihnya. Masyarakat itu lebih percaya membayarkan zakatnya ke swasta, sementara potensinya besar sekali. Saat itu potensi zakat sudah 7 triliun waktu itu. Tahun 2009 itu 7 triliun yang potensi yang bisa seandainya mau bayar zakat semua gitu ya, seluruh Indonesia. Tapi baru bisa diserap hanya 800 miliar. Milik pemerintah 200 miliar lah, taruh seperti atau 300 lah paling banyak itu ya. Jadi hanya 1,1 triliun saja saat itu gitu ya, potensinya 7. Sekarang 2023 banyak yang bertambah kaya, potensinya 237, tapi yang bisa diambil baru sekitar 44 triliun menurut Basnas ini ya, 44 triliun. Jadi kurang berapa? Kurang 100 triliun lebih ya. Masih jauh. Nah, kelihatannya memang pembelajaran tentang zakat ini perlu sering disampaikan ya kepada kaum muslimin, terutama yang kaya raya. Jangan sampai salah satu syariat ini bergeser, karena memang manfaatnya akan sangat besar. Nanti kita lihat ini ya. Baik, terakhir saya izin mau membacakan sebuah hadis Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis Pak. Tadi yang saya sampaikan, nama zakat itu salah satunya adalah sedekah. Nah, ini disebut oleh hadis Nabi. Ada diceritakan, ini hadisnya muttafaqun alaih ya, Bukhari Muslim, hadisnya sahih. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada seorang sahabat laki-laki menemui Nabi, mendatangi Nabi. Lalu bertanya, "Ya Rasulullah, duhai Rasulullah," bertanya tentang zakat. "Ayyus shadaqati?" Nih, ayyus shadaqati a'zamu ajran?
sedekah yang seperti apa ya Rasulullah yang paling besar pahalanya? Kata Rasulullah, anta saddaqa wa anta sahihun syahih. Kamu keluarkan sedekah, baik yang sedekah wajib namanya zakat atau sedekah sunnah namanya infak, kamu keluarkan itu sementara engkau dalam keadaan fisiknya masih sehat, sahih. Terus syahihun, dalam keadaan kamu masih sangat sayang dengan harta. Syahih itu agak nahan harta, lagi butuh, soalnya kan kita butuh duit itu banyak banget lah istilahnya itu ya, banyak butuh harta ini tuh, lagi butuhnya, tapi fisik sehat, itu kalau kamu keluarkan, masya Allah, itu yang paling besar pahalanya. Lagi sayang-sayangnya duit, dikeluarkan untuk orang lain. Lalu Rasulullah selanjutnya melanjutkan ini, Pak, takhshal faqra, kamu sedang takut fakir, sedang takut miskin, wa ta'ammalul ghina, dan kamu sedang memimpikan diri menjadi orang kaya. Lagi fakir, lagi miskin, lagi butuh banget dan pengen jadi orang kaya, tapi kamu keluarkan sedekah, mau sedekah sunnahnya atau sedekah wajibnya ya. Maka kata Rasulullah selanjutnya, wala tumahhil hatta idza baradil hulqum, kalau bisa nih, jangan kau undur-undur membayar sedekahmu itu, yang wajib maupun yang sunnah, sampai rohmu ajalmu sampai di tenggorokan, baru kamu mengatakan li fulan kaza, harta ini untuk kasihin Pak Fulan, wali fulan kaza, harta ini untuk Pak Fulan. Terus waqad kana li fulan, padahal memang itu sudah haknya fulan sejak dari dulu. Setelah baru sakaratul maut baru sadar, udah kasihin ini, keluarkan zakatnya, keluarkan sedekahnya. Itu namanya telat ya, bahasa Rasulullah, la tumahil, jangan kamu undur-undur keluarkan sedekah itu gitu ya. Baru setelah sakaratul maut baru ngomong, udah ini kasihin si fulan, ini wakafkan ke masjid, ini ke sana. Itu memang haknya dari dulu, haknya umat itu. Kenapa nggak dari dulu? Begitu istilahnya itu, jangan sampai menunda-nunda pesannya Rasulullah. Baik ya. Nah, baik, sekarang mari kita mulai masuk ke kitab. Intinya masalah zakat ini sangat luar biasa, Pak, potensinya di negeri kita di Indonesia. Hanya memang, dan lembaga ambil zakat itu ratusan ya, ratusan. Tapi setelah ada revisi undang-undang perzakatan nasional tahun 2011, kira-kira 14 tahun yang lalu ya berarti ya, itu sekarang tinggal beberapa saja tinggal puluhan yang swasta, semuanya harus atas seizin Baznas, badan. Kalau di panitia masjid ini misalkan ada panitia zakat misalkan ada ya Pak ya, UPZ. Nah, hanya diberikan izin sebagai UPZ saja. Tapi sempat lama diskusinya, tapi sekalipun UPZ masih diberikan kewenangan juga untuk membagi, ya kan ya, masih diberikan kewenangan, tapi tidak full kayaknya ya, harus ada sebagian yang diserahkan ke Baznas. Nah, jadi semua terkoordinir oleh Badan Amil Zakat Nasional, dan itu bagus sekali. Tahun 2025 ini Ramadan 1446, targetnya 50 triliun Basnas. Tahun lalu 44 ya. Nah, tahun ini dinaikkan menjadi 6 triliun lagi, jadi 50 triliun, supaya umat Islam ini disadarkan membayar zakat. Masih kurang berapa? Dari 237 ya, masih 187-an lagi, masih 187 triliun lagi. Tapi nggak apa-apa, ada peningkatan, hampir setiap tahun meningkat 8%. Ya, mudah-mudahan nanti pada saatnya umat Islam ini jaya, semuanya mengeluarkan zakat, dan semuanya tidak ada yang kesulitan secara ekonomi. Mau nyekolahin anak gampang, mau berobat di rumah sakit gampang, mau apa aja mudah gitu. Tapi kita pinginnya itu ya. Nah, terus gak ada banyak pungutan pajak. Di zaman khalifah dulu, Pak, itu umat Islam itu hanya diwajibkan satu, apa? Zakat. Zakat saja yang disuruh bayar. Non-muslim membayar pajak. Paham ya? Coba Bapak baca sejarah, Bapak Ibu baca sejarahnya kaum muslimin ketika memimpin dari Rasulullah lah. Khalifah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, terus sampai Khalifah Bani Umayyah, sampai Khalifah Bani
Abbasiyah sampai Khalifah Turki Utsmani, sampai runtuh Turki Utsmani tahun 1924, itu kaum muslimin cuma diwajibkan satu, zakat. Ya, zakat saja yang dibayar. Sementara yang non muslim harus bayar pajak. Ya, memang ada sebagian wilayah, sebagian negara yang memang butuh tambahan dana, meminta pajak juga ada, tapi nggak sebesar yang seperti di negeri kita seperti ini, Pak. Nggak sebesar seperti negeri kita ini. Itu pun sudah mencukupi semuanya. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, ini Khalifah Bani Umayyah, tahun 99 Hijriah sampai 101, cuma 2 tahun, Pak. Seluruh negeri muslim, beliau pusatnya di Damaskus, di Suriah ya saat ini. Kaum muslimin wilayahnya sudah menyebar dari dunia barat sampai dunia timur. Tidak ada umat Islam yang kesulitan ekonomi sampai nolak-nolak nerima zakat. Nolak-nolak nerima zakat, Pak. Jadi khalifah itu ingin menyalurkan zakat pemerintah itu, rakyatnya menolak. Sampai akhirnya dipakai apa zakat itu? Membantu menikahkan orang rakyat yang mau nikah dibiayai oleh negara, yang mau nikah lagi dibiayai oleh negara, seperti itu. Itu serius, Pak. Tapi waktunya cuma 2 tahun saja memang, dari tahun 99 Hijriah sampai 101. Saat ini kaum muslimin kondisinya semua negara, termasuk negara paling banter, negara berkembang. Ada sih negara maju sedikit ya, kecil sekali. Negara berkembang kebanyakan negara miskin, Pak, muslim itu. Kalau mau diperhitungkan sekarang, contohnya di Indonesia aja, ketika ada program dari pemerintah, misalkan ya, beasiswa pendidikan gratis, atau ada bantuan sosial apa, itu rame-rame daftar sebagai penerima penerima bantuan, rame-rame minta surat keterangan tidak mampu dan lain-lain. Itu yang terjadi saat ini. Mentalnya masih mental penerima, bukan mental pemberi. Nah, zakat ini sebenarnya ingin merubah mental kaum muslimin, jangan menjadi mental penerima, ngarepin bantuan orang, tapi menjadi mental yang memberi. Nah, ini diantara balik hikmahnya zakat. Baik ya, mari kita mulai masuk pelajarannya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul 'ashiru, pasal ke-10. Fiz zakati, tentang menjelaskan tentang zakat. Wa fihi khamsu mawadin. Ini ada 5 tema bahasan. Mudah-mudahan pagi ini kita bisa selesaikan 1 ya. Ada 5 tema bahasan, 5 pembahasan. Materi yang pertama, pembahasan yang pertama adalah tentang hukum zakat, hikmah zakat, dan hukum yang menolak bayar zakat. Saya ulangi, al-maddatul ula, materi pertama tentang hukum zakat, hikmahnya zakat, syariatnya zakat ini apa hikmahnya di balik itu, dan hukum bagi yang menolak membayar zakat. Yang pertama, hukmuha, hukmuz zakat. Ini semua tahu ya. Az-zakatu faridatullah. Zakat itu adalah fardu, wajib dari Allah ala kulli muslim, bagi setiap muslim ya, muslimah juga ya, muslim dan muslimah itu wajib hukumnya. Tapi yang mana, muslim yang mana, muslimah yang mana? Malakani soban, yang telah memiliki harta mencapai 1 nisab. Nisab itu ukuran minimal orang kaya. Saya ulangi, kalau ada orang punya harta tertentu mencapai minimal disebut orang kaya, maka disebut nisab. Nanti kita lihat nisabnya itu macam-macam, Pak, di sini. Jadi ukuran minimal orang kaya yang sudah mencapai 1 nisab, dia wajib zakat. Min malin, ya dari harta, disyurutihi, dengan beberapa persyaratan. Nah, sudah ya. Ini insyaallah paham semuanya. Hukumnya wajib, fardu bagi orang yang kaya. Kaya secara minimal, tapi dengan beberapa persyaratan. Kita lihat nanti persyaratannya. Dan Allah mewajibkan ini dalam beberapa ayat, contohnya ya, di antaranya surah At-Taubah ayat 103. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim
khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim. Saya ulang, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Al-ayah, artinya khudh, ambillah wahai Muhammad. Ini Allah memerintahkan Nabi, ambillah wahai Nabi, min amwalihim, dari harta mereka, para kaum muslimin, sodakotan, zakatnya. Jadi seluruh tafsir mengatakan yang disuruh ngambil oleh Rasulullah ini, oleh Allah, itu adalah harta zakat, tapi namanya sodakoh. Khudh min amwalihim sodakotan, sebagai sodakoh, maksudnya sebagai zakat, ya, sebagai zakat dari harta mereka. Untuk apa itu? Tutahhiruhum biha, agar zakat itu bisa menyucikan mereka, wa tuzakkihim biha, dan membersihkan mereka, membersihkan jiwa mereka, membersihkan harta mereka dari kotoran-kotoran. Ya, kata Allah disuruh mengambil zakat itu, disuruh mengambil karena mereka orang-orang kaya yang dianggap sudah memiliki harta 1 nisab tadi, Pak. Sudah batas minimalnya sudah terlampaui. Ambil agar supaya bersih, tidak tercampur kotoran, ya, di hartanya maupun di jiwa mereka. Baik. Nah, ini Allah menyebutkan sedekah, tapi maksudnya zakat. 103 At-Taubah. Ada lagi surah Al-Baqarah 267. Al-Baqarah ayat 2 juga sama, ayat 3 juga sama ada, tapi ini yang disebutkan 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bentuknya perintah juga, Pak, ini. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Al-ayah, artinya hai orang-orang yang beriman, anfiqu. Nah, ini pakai kata-kata infak. Infakkanlah, ya, keluarkanlah infak, min thayyibati ma kasabtum, dari hasil harta usaha yang baik kalian. Hasil-hasil kerja kalian, mau di ladang, mau di kantor, mau di mana, mau di pasar, yang baik-baik keluarkan, min thayyibati ma kasabtum. Bahasanya anfiqu, pakai kata-kata infak. Para ahli tafsir mengatakan anfiqu ini kalau yang wajib namanya zakat. Keluarkanlah zakat dari harta yang kau usahakan dengan cara yang baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dari harta-harta yang telah aku keluarkan dari perut bumi. Ini perintah Allah. Dari perut bumi ini ada yang tanam-tanaman, ada juga yang tambang-tambangan, banyak sekali kan itu ya. Ada yang minyak-minyakan, minyak bumi segala macam. Nah, itu semuanya yang dikeluarkan oleh Allah dari bumi disuruh keluarkan zakatnya. Sudah Al-Baqarah 267, bentuknya perintah. Makanya seluruh ulama mengatakan ini wajib. Sama kayak At-Taubah tadi, khudh. Ini bentuknya perintah lagi, wajib. Satu lagi, ini yang sering kita baca juga, ini surah Al-Muzammil ayat 20. Ayatnya banyak ya, cuma ini disebutkan 3. Ini bentuknya perintah lagi, Pak, jelas sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat, wa atuz zakah, dan bayarkanlah zakat. Bentuknya perintah. Dan ini sering Allah menggabungkan sholat dengan zakat itu. Makanya sering disebut sebagai apa tadi? Saudara kembar, itu ya. Meskipun mereka sholat, tapi kalau nggak zakat di zaman Abu Bakar diperangi. Baik, ini dalil yang pertama dari ayat-ayat Al-Quran. Mari kita lihat dalil yang kedua dari hadis. Ini agak banyak. Hadis yang sahih Bukhari, Imam Bukhari, Imam Muslim. Saya bacakan ayat hadisnya secara singkat, baru nanti diterjemah ya. Bunyal Islamu ala khamsin. Rasulullah bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Ya, 5 pondasi utama. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. 2 kalimat syahadat. Ya, persaksian seorang hamba bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan hanya Nabi Muhammad
Itu adalah utusan Allah. Lalu yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan atau mendirikan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah. Ini fondasi yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, wa hajjil bait, haji di Baitullah. Yang kelima, wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan. Nah, kok dibalik? Ya memang ada banyak riwayat. Ini riwayatnya Bukhari Muslim, hajinya didahulukan, puasanya dibelakangkan. Tapi riwayat yang lain dibalik, hajinya belakangan. Nah, sudah ya. Intinya Rasulullah mengatakan Islam ini dibangun, jadi diibaratkan sebuah bangunan, pondasi utamanya atau tiang utamanya agama itu Islam ini adalah 5 ini. Salah satunya zakat. Lalu mari kita lihat sabda Rasulullah yang lain. Ini karena panjang saya terjemahkan saja ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga. Aku diperintah oleh Allah, kata Rasulullah ini. Aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan sampai mereka mau mendirikan sholat, membayar zakat. Kalau mereka sudah melakukan 3 ini, sudah mau syahadat, sholat, zakat, maka kata Rasulullah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Mereka telah menjaga diri mereka, harta mereka dan darah mereka dari keputusanku, maksudnya dari hukumnya Rasulullah. Ya, aman artinya dijamin aman yang melakukan 3 ini. Illa bihaqqil Islam, kecuali kalau ada hak yang terkait dengan agama Islam, wa hisabuhum 'alallah, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah. Maksudnya begini, orang yang sudah syahadat, sholat, zakat, 3 ini Pak, syahadat, sholat, zakat, maka tidak boleh diganggu, tidak boleh dilukai sedikit pun, nggak boleh diteteskan darahnya, harus dijaga keamanannya, dilindungi, diberikan haknya penuh sebagai seorang muslim. Kecuali kalau ada hak yang dilanggar oleh mereka, maka mereka dituntut haknya. Contohnya mereka mencuri, ya mereka mencuri, sekalipun sudah bersyahadat, sholat, sudah zakat, mencuri, korupsi misalkan, potong tangan, begitu ya. Itu artinya dengan hak Islam. Artinya kalau ada hak Islam yang dilanggar, ya dihukum. Tapi kalau mereka nggak melanggar hak-hak yang lain, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, mereka akan dilindungi seperti orang Islam yang lainnya. Sekalipun belum puasa Ramadan, belum pergi haji. Gitu ya kira-kira ya. 3 ini saja sudah cukup melindungi mereka sebagai seorang muslim. Ya. Sudah, ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Terus berikutnya ada hadis lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim lagi ya. Ini hadisnya panjang, saya langsung terjemahkan. Ketika Rasulullah mengutus seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal ya. Mu'adz bin Jabal, waktu itu Islam sudah mulai menyebarkan di masa Rasulullah, sudah sampai Yaman, sudah sampai di Syam, sudah sampai di beberapa negara yang lain. Rasulullah mengutus sahabatnya namanya Mu'adz bin Jabal untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat Yaman, negeri Yaman, negeri di wilayah selatan Arab Saudi. Nabi posisinya masih di Madinah, ya masih di Madinah. Diutuslah Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, termasuk untuk mengajarkan zakat ini. Nah ini saya bacakan hadisnya panjang. Ketika mau diutus, mau diberangkatkan, Rasulullah memanggil sahabat Mu'adz. Wahai Mu'adz, dikasih nasihat. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum. Kaum itu termasuk ahli kitab. Ahli kitab artinya memang mereka sudah punya agama dari kitab-kitab sebelumnya, ya, dari nabi-nabi sebelumnya di Yaman. Maka serukan kepada mereka agar mereka satu, bersyahadat kepada Allah dan juga tentang kenabianku, agar mereka mau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Ini yang pertama. Kalau sudah, serukan juga kepada mereka, kalau mereka mau nurut, mau patuh, maka ajarkan kepada mereka bahwasannya Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Kalau mereka sudah mau bersyahadat, 2 kalimat syahadat sudah dibaca,
sudah mau menerima sholat 5 waktu, katanya kalau sudah patuh tentang itu, ajarkanlah mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka membayar zakat. Bahasanya di sini sedekah ya. Beritahu kepada mereka harta mereka itu wajib dikeluarkan sedekahnya, wajib dikeluarkan zakatnya. Yang diambil hanya dari kalangan orang kaya dan akan diberikan kepada ahli fakir mereka, orang-orang fakir miskin mereka. Kalau mereka sudah taat, mau syahadat, mau sholat 5 waktu, mau bayar zakat, maka kata Rasulullah selanjutnya, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka berhati-hatilah kamu dengan harta mereka yang berharga. Artinya jangan sampai mengambil lebih dari atau ngambil yang bukan haknya. Yang wajib saja sudah itu. Jangan dipungut-pungut yang lain-lain. Nah, ini pesannya Rasulullah kepada sahabat Mu'adz gitu ya. Yang wajibnya saja, nanti ada batasan minimalnya ya, nisabnya sama besaran zakatnya. Terus kata Rasulullah, masih dipesan lagi, takutlah kamu terhadap doa orang-orang yang terzalimi. Sesungguhnya tidak ada antara doa orang yang terzalimi dengan Allah itu penghalang. Tidak ada penghalang sama sekali. Jadi jangan melakukan kezaliman kepada rakyat manapun. Nah, gitu ya. Karena nanti kalau mereka sampai ngangkat tangan terus berdoa, celaka Pak, hancur sudah kehidupan itu. Karena doa mereka dengan Allah tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Ini hadis Imam Bukhari dan Muslim. Sudah ya. Dan banyak riwayat-riwayat yang lain, banyak sekali. Ini hadis dari yang dikutip dalam kitab ini. Sudah ya. Sekarang mari kita pindah ke hikmahnya. Kenapa Allah mensyariatkan zakat? Ada 4 Pak di sini. Yang pertama, tathhirun nafsil basyariyah, menyucikan jiwa manusia, jiwa rohani. Manusia ini ada 3 unsur ya. Fisik atau jasad, rohani atau ruh ya, sama akal sebenarnya ini ya. Tapi kalau enggak sudah 2 saja yang paling gampang deh, yang sering dinyanyikan saat menyanyikan Indonesia Raya itu apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Udah bangun 2 itu saja. Nah, ternyata untuk membangun fisik insya Allah manusia tidak pernah ada masalah. Kita tahu semua tentang ilmu kesehatan, bagaimana kita bisa sehat, bagaimana kita bisa kuat, bagaimana terus semakin baik secara fisik. Kalau ibu-ibu supaya terus kelihatan cantik seperti apa, kelihatan sehat seperti apa, menarik seperti apa, tahu semua, udah nggak ada masalah. Yang seringkali nggak ketahuan itu adalah urusan jiwa. Banyak Pak orang yang jiwanya kotor tapi nggak merasa, nggak tahu. Bahkan sampai sakit nggak tahu, kalau jiwanya itu lagi sakit nggak tahu. Nah, orang yang mengeluarkan zakat itu akan mendapatkan salah satu hikmah terbesarnya, yaitu terbersihkan jiwanya, dibersihkan oleh Allah. Paham ini ya? Jadi kalau jiwa itu sehat, jiwa itu bersih Pak, ya sama kayak fisik. Fisik itu kalau bersih sehat, lingkungan kalau bersih sehat, pakaian kalau bersih sehat, semuanya udah itu ya. Laptop, HP kalau bersih dari virus-virus sehat Pak, gampang diajak kerja. Ini kalau banyak penyakitnya karena kotor, banyak penyakit, banyak virusnya, nggak bisa diajak kerja, dia susah. Nah, jiwa ini juga sama. Jiwa ini kalau sehat, bersih, itu mudah untuk diajak kebaikan, senang dengan kebaikan, rindu dengan kebaikan. Nah, ini cirinya ya. Sama kayak fisik kita kalau sehat, diajak ngapain aja, ayo jalan yuk, ayo jalan, kerja bakti yuk, ayo aja pokoknya, senang aja bawaannya itu ya. Jiwa kalau sakit diajak ngapa-ngapain berat, diajak kebaikan maksudnya ya, diajak berbuat baik itu berat, itu cirinya sedang kotor dan tidak sehat. Nah, gitu ya. Hikmahnya zakat adalah membersihkan jiwa dari mana? Dari penyakit, dari kotoran bakhil, pelit, rakus, dan serakah. Nah, ini disebutnya di sini ya, bakhil atau pelit, rakus, serakah.
Orang kalau sudah terbiasa mengeluarkan zakat, dijamin Pak nggak akan menjadi orang yang pelit-pelit, gampang keluar tuh, tangannya terbuka gampang. Apalagi rakus, nggak akan Pak, itu nggak akan. Nah kalau orang sekarang, kenapa mereka sudah duitnya banyak, jabatannya udah tinggi, tabungannya udah gede, masih aja ngambil uang rakyat? Pak nggak pernah zakat. Dan yang sedih ya kadang-kadang sebagainya dari kalangan kaum muslimin gitu ya. KTP-nya tertulis Islam gitu. Nah sudah, dan main-main, dan seperti yang pernah saya bilang sebelumnya kan, ini kadang-kadang dalam urusan ibadah saja masih dimain-mainin. Ngurusin haji, umroh itu coba Pak, kurang apa coba? Pemerintah Saudi ngasih kuota tambahan untuk jamaah haji Indonesia tambah sekian puluh ribu, dijualin supaya bisa yang belakang-belakang mau maju nggak? Bayar ya. Inilah yang terjadi, muslim. Tapi ya Allah, dengan namanya harta itu rakus banget gitu loh kayaknya itu ya, serakah banget itu. Padahal juga jabatan juga udah tinggi, duitnya juga udah banyak, tunjangannya juga udah gak karuan banyaknya, masih juga minta dari yang lain. Jamaah lagi, uang jamaah yang diambil ya. Nah itu yang terjadi saat ini di negeri kita. Yang kedua, hikmahnya muwasatul fuqara, peduli kepada orang-orang fakir ya. Orang-orang fakir itu artinya orang yang sangat-sangat membutuhkan. Kalau di dalam kitab fikih itu ada perbedaan Pak, fakir sama miskin. Tahu bedanya? Lebih berat mana, fakir sama miskin? Fakir lebih berat. Diibaratkan dalam satu keluarga, kalau orang fakir itu kebutuhannya sehari 10.000 misalkan, fakir itu hanya sanggup memenuhi 2 atau 3, cuma sepertiganya saja. Taruhlah sehari 100.000 kebutuhan satu keluarga, dia kerja sehari hanya bisa mendapatkan 30.000, 70.000-nya ya harus mikir lagi gitu. Kalau miskin masih mending, masih ada, bukan masih ada, belum mencukupi juga Pak, butuhnya 100.000 tapi dapatnya sudah mendekati 80.000 sehari. Jadi kurang-kurangnya sedikit, kurang 20.000, kurang 10.000, itu namanya miskin. Jadi lebih parah fakir. Malah ada yang mengatakan fakir itu yang udah nggak jelas pendapatannya hari ini mau dari mana, dapat dari mana. Kalau miskin masih ada yang diandelin, meskipun dari jual barang rongsokan setiap hari, tapi jelas sehari ini saya akan dapat. Kalau fakir itu udah ngerongsok aja nggak bisa, kira-kira gitu. Udah saking parahnya itu ya. Nah, silakan dilihat aja di sekitar kita. Nah, ini orang yang rajin bayar zakat itu akan muncul sifat pedulinya, perhatiannya, kasih sayangnya kepada para fakir dan miskin. Bahkan bisa menutupi sebagian kebutuhan orang-orang yang kekurangan, kesulitan, dan yang terampas haknya. Ini orang kalau bayar zakat mau bayar sesuai dengan ketentuannya. Jadi salah satu hikmahnya bisa membantu kesulitan orang lain, kesulitan ekonominya ya. Punya rasa peduli kepada orang fakir dan miskin. Yang ketiga, hikmahnya iqamatul masalihil ammah, bisa mendirikan kemaslahatan umum, membangun kemaslahatan umum. Ya, sosial kemasyarakatan tapi yang sifatnya umum. Contohnya membangun penampungan air untuk satu RT, membangun gedung untuk warga, fasilitas-fasilitas umum lah kira-kira itu bisa, rumah sakit. Nanti saya ceritakan sedikit ya yang pengalaman yang pernah saya alami. Yang mana banyak kebutuhan umat dan kebahagiaannya itu terhenti atau membutuhkan sarana itu. Nah, jadi banyak sarana umum yang akan banyak bisa dibantu Pak. Saya itu pernah saat yang saya bilang bekerja menjadi guru Pak. Saya jadi guru di sebuah sekolah milik lembaga amil zakat Dompet Du'afa namanya. Dari tahun 2003 sampai 2013, 10 tahun. Tapi di sekolah saja saya. Cuma dana sekolah itu dibiayai oleh lembaga zakat itu. Memang muridnya miskin semua dari seluruh Indonesia. Cuma saya betul-betul ya Pak ya, bersyukur kepada Allah bisa melihat ternyata orang itu kalau mau bayar zakat, Dompet Du'afa itu waktu itu ya tahun 2003 sampai 2013 itu termasuk las yang terbesar Pak saat itu. Selain rumah zakat ya, selain
yang punya AAGIM itu namanya Darut Tauhid apa sih namanya ya? Saya lupa itu. Jadi banyak lembaga-lembaga yang saat itu menjadi lembaga ambil zakat. Kalau sekarang ada Yakesma namanya. Nah, Dama Du'afa itu Pak, mungkin ada yang pernah mampir melihat, silakan dilihat. Ada punya sekolah sangat bagus, ada punya sebuah rumah sakit yang sangat bagus di daerah Bogor, di daerah Parung, tempat saya bekerja dulu. Itu untuk melayani para mustahik, fakir miskin yang nggak bisa berobat ke sana. Dibiayai dari mulai sakit ringan sampai sakit berat, operasi ringan sampai operasi besar ditangani Pak mereka. Free, gratis. Padahal yang dihimpun dari Dama Du'afa itu tadi saya bilang hanya satu Ramadan baru 800 miliar, belum 1 triliun, belum 1 triliun Pak. Punya rumah sakit gratis dan bagus rumah sakitnya. Saya jamin mengalahkan RSUD yang ada di Bogor dan sekitarnya. Saya jamin di Tangerang Selatan, saya tahu karena saya pernah jadi pelanggan BPJS kan yang masuk rumah sakit itu sudah adem, suasananya baunya wangi, tempat duduknya empuk. Memang diharapkan pasien sebelum ketemu dokternya udah mulai mending, separuh sakitnya udah hilang, sudah terhibur. Betul-betul nyaman Pak, nyaman betul. Dan itu free, gratis betul. Pelayanannya luar biasa. Itu yang terjadi. Sebelum rumah sakit ini lahir, punya namanya klinik layanan kesehatan cuma-cuma, LKC namanya, di daerah Ciputat. Sekarang masuk Tangerang Selatan ya, Ciputat. Membernya Pak, itu sampai 16.000 waktu itu. Free, gratis. Padahal anggarannya memang lumayan, 1 bulan 1 miliar. 1 bulan 1 miliar untuk operasional itu ya, dari mulai dokternya, kebanyakan dokternya juga relawan sih memang ya, dibayar tapi sekedarnya begitu. Tapi masyarakat yang berobat sampai 15.000, ngalah-ngalahin puskesmas Pak itu. Padahal itu klinik biasa gitu ya. Nah, Masya Allah, saya pikir, terus sekolah gratisnya itu juga bukan sekolah sembarangan Pak. Sekolah yang tempat saya ngajar itu bukan sekolah sembarangan. Jadi bukan hanya sekolah yang diurus itu. Jadi gurunya, muridnya, lembaganya, sekolahnya. Dan itu sentralnya ada di daerah Parung Bogor, tapi yang diurus hampir semua sekolah-sekolah yang berada di pinggiran-pinggiran negeri ini. Dari perbatasan Filipina di daerah seberang laut sana, pernah di perbatasan Sarawak Malaysia, saya kebetulan pernah dikirim ke sana untuk ngajarin guru-guru yang sekolahnya itu kadang-kadang sekolah negeri Pak, nggak terurus oleh pemerintah, nggak terjangkau oleh dinas pendidikannya. Nah itu dibiayai oleh Dama Du'afa untuk program-programnya ya, dilatih membangun perpustakaan, dilatih kepala sekolah mengelola sekolah, dilatih pengajar yang baik. Luar biasa. Itu dari dana yang tadi itu saya bilang belum sampai 1 T itu sudah bisa menebarkan banyak kebaikan. Salah satunya kesehatan. Belum lagi ada namanya pusat ekonomi di daerah Sukabumi itu Pak. Ada dulu namanya THK, program tebar hewan kurban. Dihimpun di seluruh Indonesia, disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Dana operasionalnya diambilkan dari dana itu. Belum 1 T. Kebayang nggak kalau yang dikelola itu sampai 230 triliun? Seperti apa ini hebatnya lembaga kalau bisa. Nah itu yang terbayang. Belum 1 triliun sudah bisa memberikan pelayanan yang luar biasa. Kapan-kapan kalau ke Bogor monggo silakan mampir, itu sangat terbuka. Nah sangat menginspirasi. Akhirnya banyak sekali lembaga zakat ya, yang terinspirasi oleh Dama Du'afa. Termasuk tadi dari Basnas, sempat kerjasama bareng dengan Basnas. Cuma ada pengalaman lah ya, cuma setahun kerjasamanya tapi tidak berlanjut. Nah, nanti ada cerita lain waktu insya Allah ya. Sudah ya, saya lanjutkan. Jadi hikmahnya orang kalau bisa rajin bayar zakat itu banyak kebutuhan umum bisa diselesaikan. Dibantulah minimal kalau nggak diselesaikan itu ya. Berobatnya sudah nggak ribet-ribet. Yang keempat, yang terakhir, at-tahdidu min tadakhumil amwal indal aghniya. Pembatasan terhadap mengumpulnya uang di kalangan orang-orang kaya saja.
Jadi uang itu nggak hanya ngumpul terhimpun di orang-orang kaya saja, tapi terdistribusi ke seluruh manusia masyarakat, gitu ya. Dan tidak hanya terhenti pada kalangan para pengusaha, para profesional. Agar apa? Agar harta itu betul-betul bisa tersebar merata ke berbagai kalangan, ya. Tidak hanya berputar di kalangan para penguasa atau para apa namanya, pengusaha, para orang-orang kaya saja. Nah, sekarang Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, di negeri kita ini Masya Allah sekali gitu ya, harta itu sebenarnya nggak kurang-kurang Pak, tapi memang distribusinya yang masih muter di situ-situ aja gitu ya. Muter. Ada yang punya lahan sampai jutaan hektar, ada yang kontrak rumah aja berat, itu terjadi di negeri kita. Nah, banyak sekali, padahal sumber daya alamnya emas punya, nikel punya, ya kan. Apalagi minyak bumi punya, wah, gas alam punya, apalagi timah punya, hutan punya, laut punya. Dalamnya laut kan juga banyak banget. Nah ini terus kok kita masih dimintain pajak, ini mau naik lagi, alhamdulillah nggak jadi kan. Masih mau naik lagi pajak Januari ini, alhamdulillah nggak jadi itu. Kalau nggak diprotes jangan-jangan naik juga itu. Karena memang kita udah nggak punya duit Pak, negeri kita ini udah nggak punya duit ya. Bapak kalau tahu ini terkait dengan zakat juga, sudah ada selentingan-selentingan. Pemerintah itu sudah mulai deket-deketin para pengelola zakat agar dana zakat bisa disalurkan sedikit lah ke program MBG, makan apa? Makan bergizi gratis. Memang nggak punya duit, padahal duitnya banyak Pak, duitnya banyak. Ya, dari emas Freeport saja, kalau Bapak tahu mungkin yang pernah ngulik-ngulik beritanya, Freeport itu satu hari itu 400 kg emas murni, 400 kg per hari. Cuma salah kelola, karena kontraknya dulu memang kebanyakan mesin harus dibuang keluar sana, ya kita dapatnya sisa. Ditambah lagi orang-orangnya yang mengelolanya ya gitulah. Itu yang sedih kita ini ya. Makanya ini tantangan. Jadi masalah zakat ini memang menggiurkan sekali buat orang-orang yang butuh duit gitu ya. Sempat juga dana zakat mau dipakai untuk apa tuh namanya? Di tahun pemerintahan sebelumnya mau diminta-minta juga diinvestasikan. Ini aduh di mana dana zakat? Kan kita punya istilah DAU ya, dana abadi umat, yang dari orang yang bayar haji itu kan udah banyak dananya ya. Alhamdulillah sudah diwujudkan dengan rumah sakit haji, macam-macam lah. Meskipun kalau di negeri orang, Malaysia sudah punya hotel sendiri, Brunei sudah punya hotel sendiri, Indonesia masih nyewa hotel orang. Ya, kalau pergi haji itu jamaahnya ini, maksudnya padahal duitnya juga nggak kurang-kurang Pak, yang ngantri aja sampai puluhan tahun kita. Duitnya juga sudah masuk ya, tapi memang nggak punya duit Pak negeri kita, salah kelola. Nah ini jadi kemana-mana ngomongnya ya. Saya ingin sampaikan bahwa insya Allah kalau orang muslim bayar zakat dengan baik dan dikelola dengan benar, hikmah-hikmah tadi akan bisa diwujudkan, kemaslahatan umat akan banyak diselesaikan gitu ya. Termasuk beredarnya uang itu nggak hanya di kalangan orang-orang tertentu saja. Terakhir sebagai penutup, hikmahnya orang yang hukumnya orang yang menolak bayar zakat. Saya terjemahkan langsung ya. Ini yang terakhir, materi dari materi pertama. Barang siapa menolak membayar zakat karena alasan mengingkari kewajibannya, menolak kewajiban zakat gak wajib, hukumnya kafir, keluar dari Islam. Tapi kalau ada orang menolak membayar zakat karena bakhil, karena pelit, sayang harta, maka hukumnya adalah asim, berdosa. Dibedakan ya. Kalau karena menolak kewajibannya, keluar dari Islam, kafir. Tapi kalau karena memang sayang harta, pelit, padahal duitnya banyak, udah melampaui nisab, udah gak karu-karuan banyaknya, berdosa, gitu ya, dosa besar. Kemudian dan harus diambil paksa. Ini kalau menurut
menurut kitab ini ya, oleh pemerintah yang menerapkan undang-undang zakat harus diambil paksa harta itu ya, bukan KPK yang mengambil tapi pemerintah. Nah, kalau seandainya menolak juga, maka kalau membangkang, maka nggak mau bayar ya sudah, dia ya harus diperangi, ya dihukum. Kalau ini firman Allah dalam surat At-Taubah, dalilnya surat At-Taubah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka mau taubat, mau mendirikan sholat, mau membayar zakat, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama. Nah, ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya pikir sudah jelas. Terakhir ini saya bacakan hadis yang tadi terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ada hadis lain saya lewatin aja ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ketika Abu Bakar didaulat sebagai khalifah Rasulullah, lalu terdengar informasi sebagian menolak membayar zakat. Dianggapnya zakat itu hanya wajib pada masa Nabi saja. Ketika Nabi sudah wafat, sudah nggak wajib lagi. Jadi mengingkari kewajiban zakat. Ya, mengingkari kewajiban zakat. Maka hukumnya tadi apa? Kafir. Makanya diperangi oleh Abu Bakar. Kata Abu Bakar, wallahi, demi Allah, lau mana'uni inafan inaqon, andaikan mereka menolak membayar zakat cuma seukuran inak itu maaf bukan talinya ya, 1 ekor anak kambing yang masih kecil. Andaikan dia menolak 1 ekor aja anak kecil, anak kambing yang masih kecil, kata Abu Bakar, apa? Yu'addunaha ila Rasulillah laqataltuhum 'alaiha. Aku pasti akan perangi dia. Kalau dulu di masa Rasulullah mau membayar zakatnya, mengeluarkan zakat hewan, zakat kambing dengan 1 ekor, lalu dia menolak di masaku, aku akan perangi dia. Nah, jelas ya hadisnya ya, karena dia menjadi kafir. Ini hadis Imam Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menjadi orang-orang kaya dulu. Pertama jadi orang kaya dulu yang penting gitu ya. Baru kita sungguh-sungguh untuk menunaikan kewajiban kita sebagai orang kaya, yaitu zakat. Wallahu a'lam bishawab. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang mau disampaikan. Gitu. Oh ya, itu nanti Pak, insya Allah di materi kedua ini akan ada. Tutup dulu nggih. Oh nggih baik. Nggih, insya Allah ini pembahasan berikutnya Pak Haji ya. Baik, ini udah terlewat waktunya, kita tutup dulu sementara ya dengan sama-sama membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.